Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Putri Amalia Arman akan menjawab pertanyaan dari Safina Dwi Mulya. Kelekatan biasanya kan terbentuk pada masa bayi. Nah, bagaimana jika seorang remaja baru mendapatkan lingkungan yang mendukung seperti dukungan emosional setelah mereka masuk ke masa pubertas? Apakah kelekatan aman ini masih bisa diperbaiki untuk membantu kemandirian mereka, ataukah dampaknya ini sudah permanen? Nah, teman-teman, jadi hal tersebut itu masih bisa diperbaiki dan dampaknya itu tidak bersifat permanen. Nah, walaupun pada masa bayi itu kita mengalami yang namanya periode krisis untuk pembentukan kelekatan atau attachment, manusia itu kan memiliki kapasitas yang luar biasa yang disebut dengan neuroplasitas, yang dimana itu merupakan kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup kita. Nah, adapun penjelasan mengenai bagaimana kita bisa memperbaiki kelekatan tadi itu, ada yang namanya konsep earned secure attachment ya, yang dimana dalam psikologi ada istilah yang disebut dengan earned secure attachment atau kelekatan aman yang dapat kita peroleh. Nah, ini itu terjadi ketika seseorang yang memiliki latar belakang dengan kelekatan yang tidak aman atau insecure di masa kecil, ia bisa berhasil membangun pola hubungan yang sehat dan aman di masa dewasa atau remaja dengan melalui yang pertama ada hubungan dengan figur pengganti seperti guru, mentor, dan teman. Dan ia juga bisa melakukan kesadaran diri dan melakukan refleksi yang mendalam atas pengalamannya di masa lalu. Dan yang ketiga adalah ia beradaptasi dan mencari lingkungan baru yang memberikan rasa aman secara konsisten. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul Arfiani. Jika remaja tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan kemampuannya sendiri, misalnya beliau berbakat di bidang seni tetapi dipaksa oleh orang tuanya untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, apakah kondisi tersebut dapat menghambat pembentukan peran sosialnya dan meningkatkan resiko kebingungan peran? Nah, benar sekali teman. Jadi, apabila remaja mengalami hal demikian, remaja akan mengalami yang namanya keterhambatan perkembangan sosial. Nah, menurut teori Erik Erikson dalam Identity versus Role Confession, Erik Erikson ini mengungkapkan bahwa tugas utama dari remaja adalah untuk mencari jati dirinya sendiri. Nah, remaja itu kan membutuhkan ruang untuk mengeksplorasi dan mencoba berbagai hal seperti sains, olahraga, dan seni guna untuk menemukan dan memposisikan di mana sih diri mereka yang seharusnya, atau mencari dan menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Nah, dampak dari hal tersebut, hal tadi itu, jika kebebasannya itu dirampas atau direnggut oleh paksaan kedua orang tuanya, bisa jadi remaja ini tidak bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Akibatnya, mereka hanya akan menjalani peran seperti layaknya boneka, yang dimana ia akan memicu kebingungan peran dalam jangka panjang. Nah, contohnya ia akan terhambat peran sosial. Peran sosial itu bukan soal perjalanan untuk mencari pekerjaan, namun bagaimana seorang remaja berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dengan percaya diri, teman-teman. Jadi, jika seseorang dipaksa untuk masuk ke jurusan yang tidak diinginkan atau tidak diminati, ia akan cenderung merasa tidak kompeten, ia akan tidak percaya diri dan tidak bahagia untuk melakukan dan menjalani jurusan tersebut. Nah, makanya rasa bahagia ini bisa jadi membuat si remaja ini untuk menarik diri dari pergaulan sosial, atau justru akan menjadi pemberontak, yaitu akan melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, teman-teman, sebagai bentuk protes atas hilangnya kendali atas hidupnya sendiri.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga dimengerti. Perkenalkan, nama saya Revalina dengan NIM 250701502087. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Widi Andini. Yang pertanyaannya itu, bagaimana cara remaja agar tidak mengalami kebingungan pada proses pencarian jati diri? Jawabannya itu, remaja dapat menghindari kebingungan peran dengan mengenali diri sendiri, seperti memahami minat, bakat, dan nilai yang diyakini. Dukungan keluarga dan lingkungan pertemanan yang positif juga membantu membangun rasa percaya diri. Selain itu, remaja perlu belajar berpikir kritis dan berani mengambil keputusan sendiri agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Begitu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmadani Baktiar. Pertanyaannya itu, eksplorasi peran penting dalam pembentukan identitas remaja, tapi di sisi lain mengapa banyak remaja justru merasa semakin bingung menentukan arah hidup karena terlalu banyak pilihan karir atau jurusan kuliah dan tekan ekspektasi dari orang tua. Jawaban singkat dari saya yaitu eksplorasi peran memang penting karena membantu remaja menemukan dan membentuk identitas diri. Namun banyak remaja justru merasa bingung karena dalam proses eksplorasi terjadi konflik antara keinginan pribadi dan harapan sosial, misalnya orang tua, budaya, dan teman sebaya. Jika pilihan karir atau jurusan terlalu banyak dan ada tekanan ekspektasi dari orang tua atau lingkungan, remaja bisa mengalami kebingungan peran atau bisa juga disebut dengan role confusion. Hal ini terjadi karena mereka belum sepenuhnya matang secara emosional, tetapi sudah dituntut mengambil keputusan besar tentang masa depan. Jadi eksplorasi itu penting untuk pembentukan identitas, tetapi tanpa dukungan emosional, komunikasi yang baik dari keluarga, dan lingkungan yang sehat, eksplorasi bisa berubah menjadi kebingungan arah hidup. Sekian dari saya. Akan menjawab pertanyaan dari Nurul Alia yang bertanya tentang kenapa bisa memiliki kecenderungan kanak-kanak remaja padahal lingkungan keluarganya itu harmonis. Jadi kondisi ini tidak menghilangkan 100% kemungkinan terjadinya kenakalan remaja, karena kenakalan remaja sendiri ialah multidimensional atau sesuatu yang bisa terjadi dari berbagai aspek atau faktor-faktor yang lain seperti teman sebaya, lingkungan sosial, dan karakteristik individual remaja itu sendiri. Jadi meskipun keluarganya harmonis, tapi jika pergaulannya itu bertolak belakang dari keluarganya, tetap saja dapat menimbulkan atau memunculkan kenakalan remaja seperti itu. Pertanyaan kedua dari Nurul Miftahul, yaitu menurut kalian bagaimana bentuk pola asuh yang tepat agar orang tua dapat memberikan kelekatan aman namun tidak dianggap mengekang kemandirian remaja. Yang pertama adalah ketika orang tua memberikan aturan, orang tua juga harus siap untuk memberikan penjelasan dan kejelasan agar anak tidak bertanya kenapa dan mengapa. Yang kedua yaitu terbuka terhadap anak sendiri, mendengarkan cerita anak tanpa harus menghakimi atau memarahi anak itu terlebih dahulu. Yang ketiga adalah tidak terlalu mengontrol hal-hal kecil atau hal sepele terhadap anak, tapi tetap tahu anak itu di mana dan dengan siapa, sehingga anak itu juga merasa bahwa tidak ada tekanan dari orang tuanya dan dapat tetap memiliki kebebasan bersama teman-temannya, seperti itu.